ketika Bang Eman bilang bahwa dia sempat beli kitab Yahudi nih. Ini di belakang Bang Eman ada nih kitab Yahudi nih. Pengen tahu yang dipelajarin waktu itu apa? Taurat. Iya. Betul. Torah Saya, sebenarnya. Torah. Betul. Torah. Saya kan banyak teman saya orang Yahudi juga. Oh gitu. Tapi intinya saya belajar. Iya. Baik itu juga dari kitab suci yang lain. Iya. Perjanjian lama, perjanjian baru juga. Oh berarti belajar kitab Kristen juga? Iya. Dulu ada minat ke sana bagaimana? Karena kan kita startnya nol. Lagi Semua sama. membandingkan. Betul. Oke, agama yang lain juga berarti? Enggak. Kebetulan yang saya fokuskan adalah agama samawi. Oke, agama samawi. Terus? Suka kontroversial. Karena saya banyak, kalau wartawan kan banyak teman ya. Saya bilang, inna dina indallahil Islam. Kan ada beberapa lah. Beliau mengatakan, semua, ada banyak ya. Semua, nggak cuma satu kan. Semua orang kalau berbuat baik, apapun agamanya akan masuk Islam. Saya tanyakan kepada beliau, apa artinya? Inna dina indallahil Islam. Kan jelas Allah sebut Islam di situ. Islam itu, nah ini boleh. Islam itu apakah agama atau konsep berserah diri? Tentu nggak langsung full 100%, tapi bertahap. Karena pada waktu itu apa iya? Kok bisa sih punya angka yang berpadanan? Kok kata-katanya bisa seperti ini? Apa benar? Saya cek langsung penelitiannya dan seterusnya. Dan saya cek kata apa yang dimaksudkan misalnya dengan kata dunia. Apa nggak ada kata dunia yang lain dengan kosakata yang lain misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya lakukan cross check. Tidak langsung kemudian, wah ini luar biasa, ajaib. Enggak. Tapi saya lakukan cross check. Dan itu juga tidak langsung kemudian mendapatkan keyakinan 100%. Sampai kemudian berjalan. Yang saya dapatkan pada waktu itu adalah keinginan untuk terus mencari tahu. Tapi levelnya dari katakanlah sebelumnya 0, udah naik nih 20-30%. Terus mencari naik 40%. Terus mencari naik 50% dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak berani katakan 100%, tapi ini adalah, dan di situ saya punya komitmen, Ko Dondi. Saya akan terus mencari sampai akhir hayat saya kebenaran itu. Dan saya terus temukan kebenaran itu. Jadi ini pencarian yang terus dilakukan. Dan saya selalu mulai, yang tadi saya katakan, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana di sekeliling kita. Kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya. Meskipun ada hal yang memang kita nggak perlu juga untuk bertanya. Kenapa Allah itu bersemayam di arsy misalnya. Itu udah lepas dari logika kita. Tapi bahwa kenapa Islam? Kenapa Islam menyuruh misalnya, nah ini yang belum ketemu nih. Nggak boleh makan daging babi. Dulu kalau waktu kita kecil kan karena ada cacing pita. Ternyata yang lain juga banyak cacing pita. Dan dimasak mati. Ternyata DNA-nya sama dengan struktur DNA. Mendekati manusia. Kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Apakah misalnya sifatnya akan sama. Ataukah penyakit yang dikandungnya sama. Ternyata penelitiannya belum sampai sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sisi kauniyah tadi, sains, itu sangat menarik untuk dikaji. Dan disitulah saya sempat sampaikan ke Ustaz Alam waktu di Mina waktu di itu. Mina. Saya bilang, saya tuh kalau baca Quran, tapi saya lupa, ternyata Quran itu kalau setiap huruf kan ada 10 ya betul. Saya baca Quran itu biasanya cuma satu ayat, tapi saya baca tafsirnya, saya dalami itu artinya. Jadi lama saya bisa 3 tahun tuh satu khatam. Karena setiap hari rata-rata hanya satu, tapi saya baca dari sisi tafsirnya, dan tafsir saya ada beberapa. Dari yang aktivis, Said Kutub, sampai yang basic yang memang secara Al-Quran dan Sunnah itu memang biasa digunakan di pesantren. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu hal-hal yang memang yang terus dilakukan dalam proses pencarian. Jadi intinya kita terus mencari, saya terus mencari, Ustaz. Nah, saya tadi tertarik banget ketika Bang Eman bilang bahwa dia sempat beli kitab Yahudi nih. Ini di belakang Bang Eman ada nih kitab Yahudi nih. Pengen tahu yang dipelajarin waktu itu apa? Saya baca, baik itu Taurat, ya. Betul. Torah sebenarnya. ya, Torah. Betul. Torah. Saya kan banyak teman saya orang Yahudi juga. Oh gitu. Tapi intinya saya belajar, ya. baik itu juga dari kitab suci yang lain, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru juga. Oh berarti belajar kitab Kristen juga? Iya. Dulu ada minat ke sana bagaimana?
Karena kan kita startnya Sedang nol. mencari. Lagi Semua sama. membandingkan. Betul. Oke, agama yang lain juga berarti. Enggak, kebetulan yang saya fokuskan adalah agama samawi. Oke, agama samawi. Terus sekarang kan boleh disebut ini sebagai orang beriman yang sudah baca Quran, baca tafsir. Terus Amin. kalau begitu, Bu sebagai orang Islam di mata kita yang sudah baca Quran, berarti agama samawi ada berapa sekarang? Agama samawi ada berapa? Iya. 3. 3. Menurut akademisi atau menurut Quran? Nah, itu mesti dikaji lagi tuh. Agama tauhid, Enggak, agama samawi aja. Samawi. Agama samawi. agama samawi yang turun dari wahyu, Sama kan berarti kan langit, wahyu wahyu. langit. Ya. Sepengetahuan, seminim pengetahuan saya 3. 3 ya, oke. Kalau 3, apa kabar dengan inna dina indalahil Islam. Islam? Jadi sebenarnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, semua agamanya sama atau beda? Sama. Masya Allah. Artinya maksud saya gitu. Ya sebutan samawi itu sebenarnya Iya, akademisi. berasal dari akademisi. Tapi ada juga ini saya di challenge. Saya nggak usah sebut siapa. Orangnya orang terkenal. Saya diskusi. Beliau ulama juga, punya pesantren, tapi kadang-kadang suka kontroversial. Karena saya banyak, kalau wartawan kan banyak teman ya. Saya bilang inna dina indallahil Islam. Kan ada beberapa lah. Beliau mengatakan semua, ada banyak ya. Semua, nggak cuma satu kan? Semua orang kalau berbuat baik, apapun agamanya akan masuk Islam. Saya tanyakan kepada beliau, apa artinya inna dina indallahil Islam? Kan jelas Allah sebut Islam di situ. Nah, Islam itu, nah ini boleh. Islam itu apakah agama atau konsep berserah diri? Tanya dia lagi, tahu nggak yang namanya agama itu apa gitu? Islam dari kata aslam, berserah diri ya itu gitu. Iya. Jadi banyak sekali kemudian subhat-subhat. Banyak sekali fitnah-fitnah. Fitnah itu cobaan nih. Dari hal-hal seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu semua, anak-anak kita, mungkin cucu kita akan mendapatkan hal ini yang jauh lebih berat dibanding kita. Pasti. Oleh karenanya, orang yang kemudian di luar hidayah yang diberikan oleh Allah, maka kita wajib untuk mengejar hidayah itu dan terus memperbaharuinya bahkan setiap hari. Menjaga. Betul. Menjaga iman dan akidah itu yang harus kita lakukan. Juga menjaga iman dan akidah keluarga kita itu juga yang sangat penting. Tadi pagi saya juga baru memberikan ceramah di sebuah masjid yang luar biasa, Masya Allah. Kecil tapi semangatnya tinggi. Saya suruh datang ke MRBJ nanti, belajar sama DKM-nya MRBJ ini. Ya. Masya Allah, insya Allah. Jadi gini, ketika Bang Eman baca kitabnya orang Yahudi, Bang Eman bandingkan nggak konsep ketuhanan dan keselamatannya? Saya baca, tapi saya tidak menemukan beberapa. Oke, Contoh misalnya, Oke. pertanyaan saya nggak usah sebut agamanya ya. Ketika kemudian orang melakukan hal yang buruk, katakanlah dia membunuh. Setelah itu dia bunuh diri. Di mana tempatnya di dalam agama yang tersebut? Yahudi. Ya. Sebut aja ya. Mau sebut kenapa sih? Jangan salah satu. Kan keyakinan kita ini. Teman saya semuanya banyak. Oke. Teman saya juga ada ya. Teman saya rabi malah. Apapun itu ya. Saya nggak sebut agamanya. Di mana? Saya nggak melihat ada kejelasan di situ. Oke. Dan saya tidak menemukan di mana. Loh kalau gitu nggak, saya berpikir kalau gitu nggak adil dong. Orang dia bekas membunuh lalu bunuh diri, lalu dia selesai. Bahkan ada yang dikatakan masuk surga bersama dengan Tuhannya. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada. Oke. Nah itu yang kemudian menggelitik dalam batin saya, dalam logika saya. Lalu bagaimana pertanggungjawab kemudian? Apakah semuanya akan dimasukkan ke dalam tempat yang baik? Apapun dia, bagaimanapun perlakuannya di dunia? Apakah akan selalu indah nanti pada waktunya? Nggak ada pertanggungjawaban apapun? Luar biasa. Terus kalau yang perjanjian barunya membaca juga berarti? Oh lupa, oke. Intinya konsep-konsep yang pertanyaan. Saya sebenarnya ketika membaca itu bukan mempelajari satu lembar. Oh. Saya punya devil advocate question. Oh ini, Masya Allah. Punya pertanyaan yang saya ingin tahu nih. Kalau Islam ada neraka. Nerakanya begini, siksaannya begini. Yang ini gimana ya? Nah, jadi berasa pertanyaan. Kalau orang berbuat seperti ini, di Islam akan dijadikan seperti ini. Lalai sholatnya, nerakanya sakor, betul ya? Lalu kemudian ini, nerakanya ini. Lalu
kalau yang ini gimana nih? Ya. Saya nggak temukan. Ya. Nah itu kemudian, oh seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan lagi, jadi based on pertanyaan, based on question. Masya Allah, pertanyaannya kritis-kritis semua ya Pak ya. Pertanyaannya sekelas profesor ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus jadi tahun berapa itu? Kaiman kalau boleh tahu? 94. Nah ini teman saya nih SMA nih dulu. Oh ada teman SMA di sini Masya Allah. Saksi hidup ya. Oh, waktu SMA, waktu kuliah itu masih dalam pencarian. Masih berarti. dalam pencarian. Kembali fitrahnya? Kurang lebih sekitar tahun ketiga kuliah, semester 5. Oh semester 5, semester 6 ya. Baik, berarti kira-kira usia 21, 22 gitu ya? Ya, 20-21 lah kurang Oke, lebih. Alhamdulillah. Kembali fitrah. Nah, saya akhirnya juga Kembali mulai terisi, walaupun Oke. masih bertahap. Oke. Tapi maksud saya gini, ternyata waktu saya baru mempelajari tentang Islam, akhirnya saya juga baru tahu bahwa di dalam Islam itu dipahami bahwa setiap manusia yang lahir, setiap bayi yang lahir, sebenarnya fitrah. Fitrahnya itu sebenarnya konteksnya adalah muslim. Karena bayi tidak bisa apa-apa, kecuali berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Tapi, Kalau ini bukan orang tuanya. nah kalau ini bukan orang tuanya, Bukan orang oke. Tetap kan diberikan free will. Itu yang namanya hidayah. Iya, Ya. betul. Ketika dulu mungkin kritis, saking kritisnya mungkin ya, terus menjadi ateis, tapi kan akhirnya tetap diizinkan Allah SWT untuk Masya Allah, kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang menjadi muslim sebenarnya jangan sampai mengatakan ini karena saya, ini karena dia. Semua adalah izin dari Allah SWT. betul. Kalau kita tidak mikir begitu, kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat iman Islam kita. Tapi memang kan itu yang ditegaskan oleh Allah SWT. Kalau Allah mau menjadikan bumi ini satu umat, kan mudah ya, mudah sekali. Tapi kenapa enggak? Gitu ya, mungkin ya. Nah, Setahu dan saya. mungkin ya Koh Dondi yang saya lihat nih, ya banyak orang yang mungkin di tengah perjalanannya dia merasa tersesat, tapi yang paling fundamental sehingga hati ini bisa terpaut kepada hidayah dari Allah. Banyak orang yang tersesat tidak kembali lagi karena yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Kalau basicnya dia mencari kebenaran dengan hati yang tulus, kita punya seorang sahabat yang luar biasa, Sayyidina Salman Al-Farisi, berangkat dari Persia, ujung-ujungnya sampai di Madinah, itu contoh luar biasa dari seseorang yang mencari kebenaran. Ya memang terlihat beda sih nonton di antara podcast Koh Dendi, ada orang yang bilang bahwa agama itu semua buatan Tuhan, tuh saya kayaknya orang kebingungan banget itu. Gitu ya, jadi dia betul-betul bingung, lalu kemudian yang dia cari kayaknya hanya pembenaran. Mungkin Nabi begini, subhanallah, saya kalau ada di situ kayaknya udah gak kuat itu Koh Dondi luar biasa. Sampai dibilang katanya mungkin tuh Nabi sekongkol sama orang Yahudi tentang udara yang oksigen dan seterusnya. Itu orang betul-betul mencari pembenaran bukan kebenaran. Masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Saya banyak sekali dapat ilmu dan di antara yang disampaikan Koh Dondi yang saya ambil tadi itu terkait Al-Quran. Ternyata yang Mas Aiman cari soal bahasa, Al-Quran itu pertama kali memang diturunkan untuk membuktikan bahwa ada bahasa yang maha dahsyat yang para penyair tidak bisa lakukan. Tapi ternyata mukjizatnya Al-Quran bertahan sampai sekarang. Di zaman yang penuh dengan kecanggihan, Quran bisa tetap eksis dan mudah-mudahan itulah yang kita yakini.